kibar. Saya memang pesan sama panitia, jangan ada bendera apapun. Tapi kalau mau pasang, pasang semua. Semua dipasang. 38 bendera. Kibar. Lah enak saya tinggal nerusin. Saya bilang saudara-saudara menghadapi pemilu jaga kerukunan. Lihat itu bendera di depan stadion. 38 bokibar diri rapi, bokibar warnanya masing-masing. Tenang, gak ada yang ribut. Ya benar-benar. Benar-benar ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Contoh dari baginda Nabi, sejak kecil udah ditempa oleh kesulitan. Sebab biasanya kalau zaman lagi susah, ekonomi lagi terpuruk, rakyat kayak orang kanyut tuh. Apa aja dipegang. Namanya orang kanyut, rumput dikit banget sejumput dia pegang juga. Dia tahu rumput nggak kuat nahan badannya, cuman emang lagi kanyut, apa aja sih ketemunya. Nah rakyat kita kira-kira begitu sekarang tuh. Makanya dukun laris, paranormal laku. Sekarang dukun sama kiai tipis bedanya. Dukun pada beriklan, saudara lahir hari Selasa, nggak cocok kerja di air. Soalnya kerja di awan. Macam-macam. Tapi palsu gentayangan. Untung polisi kita cepat tangkap, ditangkap tuh Ahmad Musodik. Dayuti itu di Bandung, pada aku jadi nabi. Dayuti Kang Jukur. Aku dapat wahyu jadi nabi. Tangkap mau polsek. Di dunia ini paling hebat polisi Republik Indonesia. Nabi ditangkap. Gak ada. Tempat lain. Belakangan lebih hebat lagi, Jibril ditangkap juga. Tulia Eden itu kan ngaku Jibril, ditangkap juga polisi. Jibril. Ntar kalau udah Israel ditangkap aman dah. Kagak mati udah. Yang saya heran tuh asal ada nabi baru ada aja yang ikut. Asal ada aliran aneh ada aja yang masuk. Emang lagi pada kanyut. Apa aja yang dia rasa aman dia pegangan. Akhirnya kurang teliti. Bangsa kita sekarang cepat heran gampang kagum. Masyarakat mall. Tuh ibu-ibu asal ada mall baru ramai-ramai aja ke sono. Belah sono buka ramai-ramai aja ke sono. Kagak belanja. Numpang heran doang. Kalau heran kemari kagum. Saudara-saudara, jadi karena itu tetap jaga semangat kebersamaan dan kerukunan. Yang kedua contoh dari baginda Nabi, beliau ini tokoh yang modal utama perjuangannya adalah akhlakul karimah, memperbaiki akhlak pakai akhlak. Akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat kata Imam Busairi dalam Burdah itu, baginda Rasul itu orang yang hebat di mana-mana. Kita pun hebat cuman setempat. Baginda Nabi ini lagi duduk hebat, lagi tidur hebat, lagi diri hebat, lagi jalan hebat. Di masjid hebat, di pasar hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di hadapan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Kita susah nyari orang begini, Bang. Kita mah hebat setempat doang. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor mata pulang ke rumah dikeplak pakai centang sama bininya. Dia kan melawan orang dikit. Ini namanya di depan bininya dia kagak hebat.
yang cemen. Nah cemen mah kagak matinya. Diindes keren apapun lagi. Saudara-saudara, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi asjarin hina talqahu wa fi hasyam. Kehebatannya sama baik waktu di tengah tentara ataupun waktu sendirian. Itu sebabnya beliau dijadikan contoh. Kenapa? Karena beliau pribadi yang komplit dan beliau manusia utuh kayak kita. Ini namanya predisposition. Predisposition itu begini. Ayam disuruh nyontoh kambing, yang nyuruh nyontoh goblok. Ya, ayam menyontohnya ayam. Kucing disuruh nyontoh gajah, yang nyuruh nyontoh goblok. Kucing nyontohnya kucing. Orang yang nyontohnya orang juga. Kalau kita disuruh nyontoh malaikat, ribet bang, susah. Gimana nyontohnya malaikat mah tidur kagak, makan kagak ya. Sama duit budek. Sama perempuan kagak open. Nah kan susah contohnya. Tapi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah baru masuk akal. Tapi kita manusia nggak jual keajaiban. Dakwah di Taif disambitin berlumur darah dari kakinya yang mulia sampai netes ke sendalnya, nggak kebal, nggak jual keajaiban. Kan sekarang orang udah menjual keajaiban. Sinetron kita tuh walaupun bungkusnya pakai sinetron Islam, tetap aja ceritanya soal-soal keajaiban. Burung batang terbang, ntar kuburan ngebul, gituan mulu kita dijelin, jadi goblok anak-anak kita. Bukan nonton juga kelempengan mulai kelihatan. Nabi kita berjuang secara manusia. Nabi Musa juga gitu. Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat. Berapa kali beliau gunain? Selebihnya Nabi Musa berjuang secara manusia. Nggak mentang-mentang punya mukjizat tongkat terus dia dapat kesulitan main tongkat. Enggak. Nabi kita itu basyarun la kal basyar. Manusia walaupun nggak seperti manusia pada umumnya. Kualitasnya doang beda. Kualitasnya. Kita tidur, Nabi kita manusia, beliau juga tidur. Apa bedanya? Kualitasnya tidur Nabi, tidur mata doang. Hatinya nggak pernah tidur. Tidur kita goblok. Asal udah tidur habis-habisan. Beda kualitasnya bang, tidurnya mah sama, kualitasnya beda. Kita manusia nih, kita keringetan. Nabi kita manusia, beliau juga keringetan. Apa bedanya? Keringet Nabi bening, harum, wangi, bau minyak kasturi. Keringet Nabi, keringet kita. Udah rasain masing-masing aja dah. Jangan pakai dikubet. Kualitasnya beda. Kita manusia, kita beludak. Nabi kita manusia, beliau juga beludak. Apa bedanya? Ludah Nabi obat. Ludah Nabi obat. Bener-bener. Tuh waktu berangkat hijrah sama Sayyidina Abu Bakar kan beliau singgah di Gua Tur. Sampai di bibir gua kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, saya turun duluan. Ngapain? Bersihin ini gua, takut ada binatang berbisa. Silakan turun Sayyidina Abu Bakar, bersihin gua. Benar, tangannya digigit kalajengking. Sakit, ngebet, bongkak. Kalajengking Arab. Ya emang di Arab kejadiannya. Ditahan aja. Udah aman ya baginda Rasul, silakan turun baginda Nabi. Dalam gua kedua lama-lama kelihatan Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Ditegur sama baginda Nabi, ya Abu Bakar, labbaika ya Rasul. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak senang hijrah ke Madinah? Senang ya Rasul. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak.
kita yang ngeludahin, bikin bengkak. Kualitasnya beda, Pak. Ya. Pantesan ada hadis, man qara'a bi bismillahirrahmanirrahim thumma marra 'alal ma' falyajmud. Siapa orang baca bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air. Baca bismillah doang bisa jalan di air. Cuma bismillahnya orang yang bagaimana? Ya, lah bacaan mah sama, bobot yang beda. Potongan kita 1000 kali dah baca bismillah. Lewat di empang, kelam. Bobot beda, Bu. Bobot yang beda. Saudara-saudara, memperbaiki akhlak pakai akhlak. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dimanapun di dunia ini, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dari kehancuran akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Akhlak kepada Allah, tauhid, keyakinan, akidah, iman. Akhlak kepada sesama, nah ini pertama akhlak kepada antar umat seagama kita nih, turu-turu muslim dulu. Yang kedua antar umat beragama, kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Kita menghormatin orang lain agama. Soal agama orang lain ada kaplingnya. Awas anak-anak muda, jangan sampai dibius kalimat indah tapi beracun. Kita menghormati agama orang lain. Salah. Kita menghormati orang lain agama, bukan agama orang lain. Jelas urusan? Kalau dibalik jadi racun. Kita menghormati agama orang lain. Kenapa, Pak? Karena semua agama sama. Nah, mulai ya. Semua agama benar, semua agama bagus. Jadi bagaimana, Pak? Bagaimana musimnya aja dah. Maulid, Waisak ngikut, Nyepi, ayo, Desember, Natal, ho. Dari dulu saya bilang cakep tuh kalau tumbuh-tumbuhan namanya toge. Toge itu toge, nggak punya kepribadian. Ada gado-gado ngikut, ada ketoprak masuk, ada asinan nyampur, tuh toge itu. Makanya toge kagak ada yang lempeng. Bengkok semua, nggak punya kepribadian. Rukun antar umat seagama, antar umat beragama. Lalu yang ketiga rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Kan berbangsa juga sama dengan sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Ya, ada imam, ada rakyat, ada pemerintah. Siapa makmum? Siapa aja. Ngaji dah. Pak Ustadz mana kayak baca kitab yang tebal kayak apa kayak nggak ada tuh. Bab pemilihan makmum. Nggak ada makmum, nggak usah dipilih, tiba ngikutin. Siapa juga boleh jadi makmum. Bang, kenapa? Orang budak itu boleh jadi makmum. Bacanya nggak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan 1 rakaat, boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Sebab kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imam goblok, makmum bego, tamat sembahyang. Sekarang lagi kan kita pada memilih imam ini. Ya, Nabi ngasih isyarat tuh, fikih tapi punya impact politik. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Ya, yang paling alim, yang paling tahu urusan. Kalau orang alim kan profesional, ngikutinnya enak. Yang paling alim, bukan yang paling pengen. Nah, kalau tiba pengen sekarang siapa aja mau jadi capres? Ya, mau jadi capres. Primus mau jadi wali kota Subang, Bupati Subang. Ayu Soraya mau jadi wakil wali kota Tegal. Untung gagal. Ya untung, kalau berhasil goyang semua.
keluarnya apa? Ustaz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang nih, alimnya sama. Yang mana yang dipilih? Oh, kalau ada 2 orang alimnya sama, yang dipilih absohum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim, pelok. Yang satu alim, kagak pelok. Yang kagak pelok jadi imam. Ustaz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya juga kampung pelok, ya deh. Mau diapain udah emang begitu. Fasih itu apa bahasa sekarang? Nyambung sama rakyat. Itu fasih namanya. Nyambung sama rakyat. Kan sekarang banyak pemimpin kagak nyambung sama rakyat nih. Ya, rakyat mau ngalor di ngidul sendirian. Rakyat mau nyengetan di ngulon. Itu enggak fasih. Enggak nyambung sama rakyat. Makanya Nabi pesan, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif." Hadis tentang fikih tentang sholat tapi menyangkut berbangsa. Kalau kamu jadi imam, ringankan sembahyang kamu, jangan terlalu panjang jadi imam. Kenapa? Itu makmum nggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentah, dia udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ya, makmum mah nggak sama. Ada makmum yang udah janji habis sembahyang mau terima duit. Nah, kalau imam kelamaan kerosodan. Pemimpin guru tahu bener keadaan rakyatnya, ojo saenake dhewe. Ojo saenake dhewe. Dulu orang-orang tua kita suka pesan, jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Orang buta diajak senyum. Bagus maksudnya, cuman kan rada mubazir. Ya nggak paham. Ini namanya kagak nyambung. Susah kalau pemimpin kagak nyambung sama rakyat. 2 itu. Ustaz, kenapa lagi? Yang orang berdua ini alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Oh, kalau alimnya sama, fasihnya sama, yang jadi imam aktsaruhum sinnan, yang tuaan umurnya tuh. Umur baru dihitung. Urutan ketiga, yang tuaan umurnya jadi imam. Kenapa? Banyakan pengalamannya makan asam garam. Jadi tenang. Umur. Lahirnya bareng, Pak. Jadi umur sama. Yang mana yang dipilih? Kalau umur sama, yang jadi imam awwaluhum hijratan, yang duluan tinggal di situ. Udah paham lingkungan, kagak celingukan mulu. Yang duluan tinggal di situ. Pindahnya bareng, Pak. Bareng juga pindahnya bareng. Kalau pindahnya bareng juga saya tambahin atau dah. Yang bininya 2. Ini mah kakak dipikir, ini tambahan saya aja nih mah. Jangan ikut deh.